Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Intan Pratiwi, mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sociology of Literature Theory. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial, merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner. Seorang ilmuwan sastra, Swingwood, menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ia bisa bertahan hidup. Seperti sosiologi, sastra juga adalah prasungguh peduli dengan dunia sosial manusia, adaptasi untuk itu, dan keinginannya untuk mengubahnya. Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat, memahami hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Bedanya kalau sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Kalau sastra itu menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya, melakukan telaah secara subjektif dan personal. Didukung oleh penelitian ilmiah, 2 atau lebih sosiolog akan menghasilkan temuan yang serupa setelah penelitian terhadap sekelompok orang tertentu. Sebaliknya, 2 atau lebih novelis atau pengarang sangat mungkin memiliki produk yang berbeda karena perasaan mereka yang beragam dalam menanggapi lingkungan dan alam sekitar. Oke, selanjutnya, novel sebagai genre sastra utama masyarakat industri dapat dilihat sebagai upaya setia untuk menciptakan kembali dunia sosial, hubungan manusia dengan keluarganya, dengan politik, dengan negara. Itu juga menggambarkan perannya dalam keluarga dan institusi lain. Konflik dan ketegangan antara kelompok dan kelas sosial. Kontribusi sosiologi itu sendiri untuk membuat pemahaman sastra lebih baik dan lebih lengkap. Berkat pendekatan sosiologi, kita melihat bahwa sastra adalah cerminan masyarakat, struktur sosial, dan perjuangan kerabat atau kelas. Pengarang itu sebagai pencipta karya sastra adalah anggota masyarakat. Dalam menciptakan karya sastra itu, dia tentu tidak terlepas dari masyarakat di lingkungan hidupnya, sehingga apa yang digambarkan dalam karya itu sendiri merupakan representasi dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga pembaca, itu pun juga anggota masyarakat, merupakan penikmat karya sastra itu dengan sejumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, psikologi yang ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun memaknai karya yang dibacanya. Contohnya, menurut Swingwood, seorang ilmuwan sastra, ada sebuah novel yang hanya bisa berkembang di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai perempuan dan lebih memperhatikan kehidupan pribadi mereka. Itu bisa tumbuh di Inggris karena penghargaan yang besar terhadap wanita. Tetapi sebaliknya, itu tidak bisa tumbuh di Italia karena masyarakat Italia orang-orangnya cukup bebas. Sosiologi sastra berusaha menghubungkan pengalaman tokoh fiksi serta situasi yang dibentuk pengarang dan latar sejarah sebagai dasar sebuah karya sastra. Sosiologi berperan penting dalam menjelaskan bagaimana setiap karya sastra berakar pada lingkungan sosial. Selanjutnya adalah kritikus sastra Ian Watt membicarakan tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah konteks sosial pengarang. Dari sini kita dapat melihat masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. Hubungan antara pengarang dan masyarakat itu penting, sebab
masyarakat yang dituju ikut menentukan bentuk dan isi karya sastra tersebut. Yang kedua adalah sastra sebagai cerminan masyarakat. Genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. Sastra yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya sebagai cerminan masyarakat. Demikian juga sebaliknya. Karena yang sama sekali tidak dimaksudkan oleh untuk menggambarkan secara teliti masyarakat itu, akan tetapi barangkali dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat itu. Yang ketiga adalah fungsi sosial sastra. Dalam anggapan ini tercakup juga pendirian bahwa sastra harus berfungsi sebagai pembaru atau perombak keadaan masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman atau bertentangan dengan norma-norma sosial. Dari sudut lain dikatakan pula bahwa sastra bertugas sebagai penghibur belaka. Salah satu fungsi sastra bahwa sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang socialist realism yang dikemukakan oleh George Lucas. Ini adalah biodata singkat dari George Lucas. Lucas adalah seorang filsuf dan kritikus sastra Hungaria, profesor estetika dan filsafat kebudayaan pada Universitas Budapest. Selanjutnya, pandangan George Lucas mengenai realisme sosial berawal pada pandangan Marx. Lucas mendukung pemikiran Marx. Hal-hal yang dijadikan landasan oleh Lucas dalam pemikiran Marx yakni kondisi-kondisi tentang hubungan antara teori dan praktik menjadi mungkin. Melandaskan divisi Marx tersebut, Lucas memaparkan gagasannya bahwa jika suatu kelas ingin memahami masyarakat, maka kelas tersebut harus memandang masyarakat sebagai keseluruhan. Konsekuensinya adalah setiap kelas akan menjadi objek sekaligus subjek pengetahuan. Dengan demikian, maka barulah teori dan praktek menjadi mungkin. Berdasarkan hal tersebut, George Lucas berpandangan bahwa realisme adalah teori seni yang mendasarkan pada kontemplasi dialektis antara seniman dengan lingkungan sosialnya. Seni yang indah bagi Lucas adalah seni yang dapat menyampaikan sebuah kebenaran realitas yang dipahami secara total. Pemahaman akan realitas secara total hanya dapat terjadi jika seniman mampu memahami gerak dialektika dari realitas dengan melibatkan keseluruhan kesadaran diri. Hanya lingkungan yang berperan dalam menggerakkan seniman, tetapi juga seniman pun memiliki peran dalam menggerakkan lingkungan. Baik, selanjutnya, gaya sastra kontemporer yang benar menurutnya hanyalah realisme sosialis yang secara praktis berdampingan dengan gerakan sosialisme. Di samping itu, Lucas memperkenalkan istilah realisme kritis untuk seni yang dipraktikkan oleh para pengarang yang bersimpati pada sosialisme. Realisme kritis yang dianut Lucas ingin lebih konsisten melakukan protes terhadap sistem kapitalisme. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis atau kelas majikan dan kelas proleta atau kelas buruh. Sastra pada dasarnya adalah perjuangan kelas tersebut. Menurutnya, para borjuis dan kapitalisme sebagai musuh utama. Kapitalisme tidak saja telah membuat pertentangan kelas yang semakin melebar antara pemilik modal dan buruh, tetapi juga telah memasukkan kesadaran manusia hingga menilai kehidupan melulu tentang materi. Setiap kesusastraan bersifat tendensius. Setiap kesusastraan juga bersifat politis. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diungkapkan bahwa realisme adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh kaum proletar dalam melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis di lingkungan yang dipengaruhi oleh sifat tendensius dan politis. Perjuangan yang dilakukan bukan sekedar cerminan realitas, tetapi terdapat perjuangan kelas yang dilakukan oleh masyarakat. Lucas memandang sastra memang terikat pada kelas, tetapi sastra besar tidak mungkin lahir dari dominasi borjuis. Para penulis yang menggabungkan diri dengan kaum borjuis
hanya mampu mencerminkan keruntuhan kelas. Menurutnya, sastra sama sekali bukan merupakan suatu objek kultural yang pasif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk melenyapkan sifat-sifat atau akibat-akibat buruk dari pembagian kelas sosial yang luas. Lukas memandang sastra memang terikat pada kelas, tetapi karya sastra besar tidak mungkin lahir dari kelas borjuis. Para penulis menggabungkan diri dengan kaum borjuis hanya mampu mencerminkan keruntuhan kelas. Menurutnya, sastra sama sekali bukan merupakan suatu objek kultural yang pasif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kelas sosial tersebut. Oke, selanjutnya, untuk menjelaskan hubungan antara sastra dengan realitas, Lukas memperlakukan karya sastra sebagai refleksi dari sistem yang terbuka. Artinya, sebuah karya sastra realis harus membukakan pola pokok kontradiksi-kontradiksi dalam suatu tatanan sosial. Dalam hal ini, Lukas menggunakan istilah refleksi atau gambaran dunia sosial dari perjuangan kelas sebagai ciri khusus keseluruhan karyanya. Menurutnya, novel mencerminkan realitas, tidak dengan melukiskan wajah hanya tampak di permukaan, tetapi dengan memberikan kepada kita sebuah pencerminan realitas yang benar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik. Mencerminkan realitas dalam pengertian Lukas adalah menyusun sebuah struktur mental yang diubah urutannya ke dalam kata-kata. Lukas menyadari bahwa sebuah pencerminan mungkin apa yang digambarkan dalam karya sastra lebih atau kurang konkret. Namun, menurutnya sebuah novel mungkin membawa pembaca ke arah suatu pandangan yang lebih konkret kepada realitas, yang melebihi sebuah penangkapan benda-benda menurut pandangan umum semata-mata. Hal ini karena sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomenal individual secara terasing, tetapi merupakan proses hidup yang penuh. Bagaimanapun juga, pembaca selalu sadar bahwa karya sastra itu bukan realitas itu sendiri, melainkan lebih merupakan bentuk khusus untuk mencerminkan realitas. Baik, selanjutnya, realisme sosialis George Lucas memiliki beberapa konsep-konsep. Di antaranya, yang pertama adalah realitas objektif. Seni tetap memiliki kebebasan dalam mewujudkan kemampuan artistik. Letak keindahan dari sastra realis bukan hanya berada pada ukuran artistiknya, melainkan kemampuan dalam mengungkapkan kebenaran dalam realitas sosial. Makna dalam berkesenian dalam sastra realis adalah sebuah aktivitas kreatif, mencari dan menemukan sebuah makna baru dalam kehidupan. Sikap dari sastra realis tidak hanya menggambarkan permukaan, namun mampu menerobos untuk mencari makna dari sebuah realitas dan dengan begitu mampu menangkap makna tentang manusia. Lukas mengasumsikan bahwa manusia yang terhisap kesadarannya melalui kepalsuan sesungguhnya memiliki potensi dalam membebaskan diri. Berdasarkan asumsi tersebut, proses kreatif dari seorang realis dapat dipahami sebagai proses pemahaman menuju transformasi kesadaran. Kesadaran seorang realis tidak jauh berbeda dengan kesadaran kelas proletar yang menggerakkan perjuangan pembebasan. Yang kedua adalah gerak dialektis. Bagi Lukas, seni benar adalah seni yang berangkat dari sikap dialektis. Sikap dialektis dalam berkesenian adalah sikap yang tidak hanya didasarkan atas perasaan spontan atau sekedar daya estetik semata. Dengan kesadarannya, seorang seniman juga harus mampu menangkap akar dari realitas yang nampak di permukaan. Baik, selanjutnya, yang ketiga adalah refleksi artistik. Istilah refleksi digunakan untuk menjelaskan kemampuan seni dalam menggambarkan realitas. Sedangkan istilah artistik digunakan sebagai kriteria seni yang menampilkan gambaran realitas yang detail dan utuh. Refleksi artistik merupakan ekspresi seni yang mampu mengungkapkan kepalsuan yang nampak di permukaan dan memberikan gambaran tentang kebenaran. Kemampuan refleksi seni realisme menurut Lukas terletak pada kemampuan menghadirkan realitas yang dialami kembali dengan makna-makna baru. Refleksi artistik mencakup kekhasan individual dan ciri umum dari sebuah realitas dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, keempat, ungkapan
kritis emansipatoris. Menurut Lukas, dimensi kritis emansipatoris dalam realisme menunjukkan gerak manusia dalam membebaskan diri dari kungkungan yang membuatnya kerdil. Seni yang dikatakan refleksi dari seorang seniman tidak dapat diartikan bahwa yang ditampilkan sekedar pengalaman keterlibatannya dalam dunia. Lukas berpandangan bahwa karya sastra harus mampu memberikan ungkapan yang kritis sebagai upaya pembebasan diri dan mendapatkan hak antar manusia. Karya sastra harus mampu menjadi media dalam proses pembebasan diri manusia dari segala penindasan dan keterpurukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang The Author as Producer oleh Walter Benjamin. Oke, ini adalah biografi singkat dari Walter Benjamin. Walter Benjamin lahir di Berlin dari keluarga Yahudi pedagang barang seni pada tahun 1892. Dalam perjalanan pendidikannya, ia awali pada gimnasium humanistik, lalu setelah lulus ia melanjutkan belajar filsafat dan sastra di Freiburg dan Berlin. Selanjutnya, seni bagi Benjamin pertama-tama lebih merupakan sebuah praktek sosial daripada sebuah objek yang dapat ditelaah secara akademis. Dalam The Author as Producer, Walter Benjamin berusaha mendefinisikan peran penulis sebagai anggota masyarakat yang mau tidak mau harus menangani perjuangan kelas. Bagi Benjamin, konsep pengarang harus dipikirkan kembali karena dia adalah bagian dari industri yang kerangkanya ditentukan oleh mode produksi. Tidak dapat melepaskan diri dari konflik kelas yang membatasi proses penulisan, penulis sadar akan hal itu, memilih berpihak. Benjamin dengan jelas meminta penulis untuk memilih satu sisi. Dibuat atas dasar perjuangan kelas adalah berpihak pada proletariat. Secara keseluruhan, Isai Benjamin menggarisbawahi cara-cara di mana penulis dapat berhasil berpihak pada proletar atau kelas buruh tanpa mengorbankan niatnya. Oleh karena itu, bagi Benjamin, seorang pengarang pertama-tama harus dilihat sebagai seorang produsen. Selanjutnya, pandangan yang melihat kesutraan sebagai suatu aktivitas sosial dan produksi sosial inilah yang digunakan Benjamin dalam esainya, The Author as Producer. Untuk memulai, Benjamin menegaskan perlunya penulis untuk secara sadar memihak. Di dunia sastra itu terdapat perdebatan yang cukup hangat, yaitu perdebatan tentang tendensi dalam sastra, atau dengan kata lain, tentang sastra bertendens, yang merupakan semboyan yang digunakan untuk merendahkan status artistik sebuah karya. Di satu pihak, ada argumen yang menyatakan bahwa seorang pengarang atau penyair harus menganut garis politik. Di pihak lain, pengarang atau penyair juga harus memproduksi karya-karya yang berkualitas. Benjamin menepis anggapan kritikus tentang tendensius. Bagi Benjamin, perdebatan tersebut tidak banyak berguna jika hubungan antara kedua faktor tersebut, yakni antara garis politik dan kualitas, tidak diperhatikan. Sebuah karya tendensius seringkali akan dianggap mengorbankan kualitas demi kebenaran politik. Benjamin di sisi lain menegaskan bahwa kualitas dan kecenderungan terkait erat dan tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, persoalan komitmen dalam kesusastraan bukan sekedar persoalan bagaimana menyajikan opini-opini politik yang benar dalam karya seni. Lebih dari itu, persoalan ini juga menyangkut kualitas karya yang dihasilkan oleh seniman atau pengarang. Selanjutnya, berhubungan dengan perdebatan tentang tendensi politik yang benar dan kualitas sastra yang baik, Benjamin tentu saja tidak sekadar menyatakan bahwa sebuah karya yang seolah-olah berpihak pada proletar secara otomatis berkualitas tinggi. Ada sebuah pertanyaan muncul, bagaimana sikap sebuah karya terhadap hubungan produksi pada masanya? Pertanyaan tersebut bagi Benjamin merupakan salah satu pertanyaan penting untuk mencari hubungan antara tendensi politik yang benar dan kualitas sastra yang baik. Dengan kata lain, pertanyaan ini secara langsung menyoroti teknik-teknik yang berkaitan dengan produksi karya sastra. Apa yang dimaksudkan Benjamin dengan pertanyaan tersebut adalah bahwa sastra atau seni bergantung pada teknik-teknik produksi tertentu. Bagi Benjamin, teknik sastra sebuah karya adalah apa yang menempatkannya dalam kerangka mode konstruksi. Teknik suatu karya tidak dapat dipisahkan dari pesannya, yang dalam hal karya-karya yang dibahas Benjamin dalam esai ini menyangkut kesadaran kelas.
Teknik-teknik tersebut juga mencakup serangkaian hubungan sosial antara produsen seni dan audiensnya. Lebih lanjut, Benjamin menekankan bahwa sebuah karya harus memiliki teknik progresif untuk menghasilkan perubahan. Bagi Benjamin, seorang seniman atau pengarang progresif seharusnya tidak menerima begitu saja kekuatan-kekuatan artistik yang ada, melainkan mengembangkan dan lebih merevolusionerkan kekuatan-kekuatan artistik tersebut. Dengan mengembangkan dan merevolusionerkan kekuatan-kekuatan artistik yang ada, baginya berarti si pengarang telah menciptakan hubungan sosial yang baru antara pengarang dan pembacanya. Isainya ditutup dengan merujuk kembali ke awal. Benjamin menegaskan kembali perlunya penulis untuk berpihak pada proletar dengan berjuang bersama mereka. Pengarang sebagai produser dapat melawan proletar dengan mengkhianati asal-usul kelasnya dan cara produksinya, dari mana karyanya muncul, dengan mengubah teknik. Penulis sebagai produser harus memerangi semangat fasis yang bersembunyi di balik cara produksi kapitalis. Baik, sampai di sini dapat saya presentasikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dapat disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.